Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Son Kuswadi, Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi. Ingin memberikan penjelasan mengenai adanya akhir-akhir ini kehebohan di media sosial tentang pemberian nama pada aula kami menjadi Aula Abdullah Azwar Anas. Penjelasan awalnya seperti ini ya, sebagai pendahuluan bahwa kami sebagai institusi pendidikan ingin menanamkan nilai-nilai kepada terutama mahasiswa dan lulusan kami, nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang akan menjadi hal yang penting ketika mereka akan terjun ke masyarakat, seperti misalkan nilai-nilai perjuangan, gitu ya. Kita bisa membuat sekarang, misalkan kita buat panjat tebing, itu kita buat tujuannya apa ya, mahasiswa bisa melatih bagaimana dia melawan egonya, melawan segala keterbatasannya untuk bisa menyelesaikan suatu masalah. Ini adalah merupakan contoh bagi kita agar supaya lulusan kita punya daya juang yang tinggi. Berbagai olahraga juga kita dorong, berbagai kegiatan-kegiatan mahasiswa yang berhubungan dengan banyak orang, baik mahasiswa Poliwangi sendiri maupun di luar Poliwangi, bahkan dari luar negeri kita dorong. Kenapa? Untuk mereka bisa mendapatkan nilai-nilai gotong royong, kerjasama, ya, teamwork yang kuat, gitu ya. Jadi nilai-nilai itu penting, bahwa semua aspek di pendidikan tinggi itu yang paling penting adalah penanaman nilai-nilai yang baik, ya, nilai-nilai semangat juang, nilai-nilai pantang menyerah, nilai-nilai kreativitas, ya, itu semua kita dorong, termasuk nilai-nilai menghargai dan menghormati orang lain. Jadi itu adalah merupakan nilai-nilai yang kita dorong. Karena itu berbagai aktivitas kita lakukan agar supaya semua alumni kita nantinya punya nilai-nilai baik yang nantinya akan bermanfaat ketika bekerja di industri maupun di masyarakat. Ya, sebagai contoh misalkan ketika kita wisuda, mungkin Anda lihat bagaimana kami mengundang mantan-mantan direktur, meskipun semuanya tidak tentu hadir karena keterbatasan banyak hal, tapi bahwa kita ingin mengundang mereka untuk kita memberikan penghargaan kepada mereka. Kemudian dulu ada yayasan lupa saya, Yayasan Pendidikan Tinggi Banyuwangi yang ikut sebagai cikal bakal yang mendirikan Poliwangi itu ketika masih swasta, gitu ya. Meskipun sekarang sudah negeri dan yayasan itu sudah tidak ada perannya di Poliwangi, tetap ketika wisuda kita panggil, kita beri penghargaan kepada beliau-beliau yang dulu berjuang. Jadi kita tidak boleh melupakan hal-hal yang diperjuangkan mereka, yang kita sekarang tinggal meneruskan, kan gitu ya. Jadi ya, tentu saja Pak Azwar Anas selalu kita minta untuk memberikan sambutan, karena beliau adalah termasuk orang yang secara gigih bagaimana bisa menegrikan Poliwangi. Dan bukan hanya itu, beliau adalah memiliki wawasan yang cukup strategis untuk memajukan Banyuwangi itu melalui pendidikan, gitu ya. Dan untuk bisa menjadi negeri memang suatu pekerjaan yang tidak mudah. Saya sebagai birokrat yang sudah berapa puluh tahun terlibat dalam administrasi pemerintahan, menyadari bahwa itu bukan pekerjaan yang ringan. Sekarang kelihatannya sudah jadi, oh gampang begitu, tapi ketika bagaimana memulai proses-proses itu memang tidak mudah, banyak melibatkan berbagai instansi pusat dan daerah yang itu banyak
dilakukan oleh Pak Aswar Anas karena beliau punya pengalaman sebagai anggota DPR, maka ada institusi-institusi di pusat, beliau banyak kenal dengan menteri, banyak kenal gitu ya, sehingga proses-proses penegrian menjadi bisa dilakukan. Ada banyak kota-kota yang kaya, jauh lebih kaya dari Banyuwangi, tidak bisa menegrikan gitu ya. Kita sebut di Kediri dan di Malang misalkan gitu ya, dia tidak bisa dinegrikan karena tidak mudahnya menyingkurkan itu semua gitu ya. Dan ya kami sebagai institusi pemerintah kan tidak bisa memberikan apa-apa begitu ya. Paling yang bisa kita berikan mungkin ada penghargaan atau memberi nama gedung dan sebagainya, itu pemikiran-pemikiran kami, karena itu sudah biasa ada di banyak perguruan tinggi dimanapun ya. Kalau Anda pergi ke Poli Batam, di situ ada gedung Muhammad Nasir, ada hanggar kokok siapa gitu ya. Kalau ada di apa namanya UIN Malang, Anda bisa lihat ada gedung Pak SBY, ada begitu, ada gedung Soekarno atau apalah kayak gitu ya. Di ITS ada gedung Plaza Dokter Angka misalkan. Dokter Angka itu adalah mantan rektor yang pertama, dia dokter tetapi menjadi rektor di ITS yang pertama. Kita memberikan penghargaan dalam bentuk ya, ada plaza, dikasih nama patungnya dia, terus diberi nama Plaza Dokter Angka gitu ya. Jadi itu artinya sesuatu yang wajar terjadi. Nah, kemudian muncul ide kami ya, karena memang aula ini kan unik begitu ya, arsitekturnya, dan banyak peran dari Pak Aswar Anas. Kita lihat di bawah itu ada ada prasastinya yang ditandatangani oleh beliau gitu ya. Dan beliau dengan gigihnya bahwa arsitekturnya arsitektur Banyuwangi dan sebagainya, yang itu menjadi ikon yang tidak mudah sekarang mendapatkan anggaran terus bisa membangun bangunan seperti ini, tidak mudah kan gitu ya. Jadi kita berutang budi, tapi tadi saya katakan secara strategis untuk pengembangan Banyuwangi, beliau betul memilih bahwa namanya pengembangan SDM ini penting ya. Dan itu yang kemudian bisa membuat anak-anak Banyuwangi bisa kuliah dengan akses yang mudah karena di Banyuwangi, dan murah karena kami tidak pernah memaksakan nilai-nilai yang melebihi dari kemampuan mahasiswa ya. Terus kemudian dengan mutu yang baik ya, murah, jaluk selamat itu di sini bisa ya, murah dan selamat dan begitu ya. Kami tidak pernah, saya selalu menekankan bahwa tidak boleh ada mahasiswa itu DO karena tidak bisa membayar kuliah, tidak boleh. Harus dicarikan upaya. Kita punya banyak beasiswa, punya banyak upaya-upaya yang lain, termasuk ya kemudian sekarang bisa membayar berapa, nanti utang, mungkin kapan bisa membayar dan sebagainya. Intinya tidak boleh ada anak kuliah keluar karena tidak punya uang. Nah, ini kan merupakan hal yang strategis bagi Banyuwangi ingin berkembang. Kalau tidak, maka Banyuwangi itu akan menjadi kota pensiunan. Anak-anak mudanya keluar, sekolah keluar karena yang bermutu ada di luar. Akhirnya Banyuwangi tidak berkembang. Akhirnya ya tadi itu terus-menerus akan menjadi masalah bagi perkembangan Banyuwangi di masa-masa mendatang. Karena itu maka beliau kan sudah mau berakhir, maka kita kasih nama itu yang disebut, belum tentu beliau setuju ya. Sampai detik ini saya memang belum meminta pendapat beliau karena ya tadi itu sebetulnya ini masih pada tahap tahap dibangun, dibuat begitu ya. Karena apa? Karena yang namanya anggaran kita itu kan mau berakhir ya. Ini yang namanya tender-tender itu tanggal 30 November harus sudah selesai. Jadi pekerjaannya harus segera banyak diselesaikan. Jadi termasuk tulisan aula Abdullah Aswar Anas ini kita selesaikan dulu dengan maksud kita cari waktu yang tepat untuk bisa meminta beliau untuk bisa meresmikan. Kalau beliau tidak berkenan, ya kita tidak bisa memaksa.
Tetapi kalau beliau berkenan, ya tentu saja kita akan memikirkan ya aspek-aspek tadi itu ya politis ya, meskipun sebetulnya politik itu bisa kita jelaskan ya sebagai contoh bahwa misal siapapun dari dua calon itu bisa diuntungkan ya, misalkan Bu Ibu bisa diuntungkan dari situ. Oh, suami saya sering saya dorong untuk Poliwangi supaya maju. Wakilnya juga berkata begitu. Dulu itu kalau saya tidak maju, dia tidak akan maju juga itu Poliwangi kan gitu. Jadi kalau dari sisi positif ya semuanya positif. Tapi politik ini kan 1 tambah 1 tidak sama dengan 2, bisa 10, 11 dan sebagainya. Mohon maaf, saya sendiri bukan politikus dan saya pegawai negeri, saya tidak boleh berpihak kepada siapapun. Boleh Anda lihat di media sosial saya sudah tercemar di media sosial. Artinya banyak, tinggal mas googling nama saya, di situ akan lihat, like aja tidak boleh ya, like aja tidak boleh, apalagi terus mendorong-dorong seseorang untuk apa dan sebagainya. Tidak ada niatan seperti itu. Jadi murni itu adalah kecelakaan, karena sebetulnya kemarin malam itu memang dipasang, terus kemudian ya sebetulnya mau ditutup apa enggak ya, kan gitu ya. Mikir-mikir, namanya apa, Pimpronya mengatakan ke saya, Pak, nanti kapan dibukanya? Ya enggak tahu kapan gitu ya. Nah, kalau enggak kapan Pak, nanti kan kainnya nyewa Pak. Kalau nyewanya mahal kan gimana? Kan gitu ya. Oh, beli aja Pak ya gitu ya. Ya misalnya ngono ya cedek-cedek baru kita nyewa kainnya gitu. Sekarang dibuka aja enggak apa-apa lah kan gitu ya. Rupanya sekali lagi mohon maaf, karena saya bukan politikus, saya tidak ngerti gitu bahwa itu jadi heboh gitu. Padahal waktu itu saya, waktu dipasang itu saya pergi ke Probolinggo, jadi tidak ngerti. Malam-malam jam 3 malam tadi dini hari heboh tuh di IG, banyak mahasiswa gini-gini. Saya jawab semua kan gitu ya. Memang karena saya tidak punya pretensi apa-apa, saya bukan politikus, saya mau jadi apa? Jadi wakil bupati ya sudah telat, kan gitu ya. Mau jadi kepala dinas loh, masa kepala dinas, kan gitu ya. apa hubungannya saya? Jadi artinya saya tidak punya motif apa-apa selain saya ingin mengajari kepada kita semua, mahasiswa, dosen, bahwa kita harus memberikan penghargaan, kan gitu ya. Jadi misalnya kepada Bu Ratna juga, Bu Ratna sudah pernah ke sini, saya juga bertemu beliau beberapa kali untuk menjelaskan mengenai Poliwangi. Tidak lain adalah kita ingin memberikan penghargaan kepada beliau, gitu ya. Dan mungkin kita bayangkan bahwa nanti misalkan di D3 itu, Taman D3 bisa saja disebut sebagai Taman Ratna, sama gitu ya. Bisa kayak gitu ya kan, bahwa kita ingin membuat seperti itu, kita memberikan, sekali lagi mengajak kepada mahasiswa, kepada sebuah pihak, memberikan rasa terima kasih. Ada yang protes di IG gitu, Pak, kenapa kok nggak nama pahlawan gitu ya, di Ponorogo apa gitu. Coba saya bayangkan ketika Mbak Monica itu ngasih sesuatu kepada saya, terima kasih di Ponorogo gitu, gitu ya. Apakah begitu? Saya terima kasih Mbak Monica, kan gitu ya. Jadi yang namanya Poliwangi itu berkembang, salah satunya itu adalah dari Pak Azwarnas gitu ya. Banyak yang lain juga. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Pak Azwarnas. Tidak terima kasih Menak Jinggo gitu. Terima kasih kepada, kan gitu ya. Ya kita manusia kan begitu ya. Kalau kita diberi seseorang, kita ucapkan alhamdulillah, setelah itu jazakumullah, kan gitu ya. Jadi semoga Allah membalas, ya kan gitu ya. Jadi alhamdulillah dulu kepada Allah, setelah itu kepada dia. Jadi tidak kepada pangeran Diponegoro atau kepada kemana. Ya kita menghormati pahlawan itu semua, bukan tidak menghormati, tapi kepada yang langsung memberikan itu kita ucapkan terima kasih. Sebetulnya juga kalau dihitung-hitung itu sebetulnya tidak ada artinya, begitu ya. Ya kalau kita lihat material kan begitu ya. Tapi mungkin secara politik besar begitu. Meskipun yang saya katakan tadi bahwa itu bisa diambil oleh kedua calon itu sama-sama. Timingnya Pak, jadi penjelasan mengenai timingnya untuk sekarang. Nah iya, makanya bukan sekarang, memang belum. Kan itu tadi itu bahwa memang belum diresmikan. Ya kita masih menunggu kapan misalkan ini coblosan 9 Desember ya gitu. Nah, kalau gitu setelah itu kita buka gitu ya. Nah tapi waktu masang kemarin itu kain itu eman ya kalau sampai jam. Pemasangan terkait anggaran yang memang sudah akhir tahun. Ya sudah akhir tahun kita harus menganggarkan, harus dipasang. Kalau begitu kementerian teriak-teriak kok penyerapan kok kurang kan gitu ya. Hari ini saja sekarang ini detik ini terjadi rapat ini sekarang dengan Dirjen Didiksi mengenai ngecek penyerapan kita baru 54%, padahal sudah November kan gitu. Jadi didorong betul yang bisa dikerjakan ya dikerjakan gitu ya.
Jadi kenapa kok sekarang? Ya belum malahan kan gitu. Belum. Ya, tapi karena itu ya urusan sewek saja sebetulnya. Kalau Bu Naris bisa ngasih sewek saya ditempel gitu sudah selesai. Itu kan melebar itu ya. Itu berapa sewek yang harus dia kan? Nyewa kan juga panjang. Karena khawatirnya juga kalau nyewa terlalu lama terus nanti harga sewanya lebih mahal dibandingkan dengan harga belinya. Ya juga gitu. Jadi temuan juga kan gitu ya. Jadi kita ngirit-ngirit nanti aja kalau sudah dekat mau peresmian ditutup nanti dibuka sama Pak Abdullah Azwar Anas kan gitu ya. Saya juga mohon maaf kepada Pak Abdullah Azwar Anas karena mungkin tidak permisi ya mau memakai namanya kan gitu ya. Tapi saya kan ini sebetulnya kan kita ingin bahwa dalam keadaan tahun atau bulan politik begini kan saya dekat-dekat dengan pejabat itu kan khawatir ya nanti disangkanya mau ada apa-apa karena saya pegawai negeri, saya tidak boleh dekat-dekat ya kecuali ada undangan resmi apa saya datang kan gitu ya sebagai ya diundang resmi untuk acara apa saya datang gitu ya. Tapi di luar itu ya saya tidak akan berani, tapi memang saya pasang dulu nanti kalau beliau berkenan ya kita akan resmikan sebagai penghargaan. Dan sekali lagi sebetulnya yang diberikan itu tidak ada artinya ya kalau kita lihat dari jasa beliau dalam pengembangan Poliwangi sampai menjadi negeri itu seperti itu. Jadi ya itu yang kita ingin sampaikan. Dan selagi saya mohon maaf kalau ada yang merasa tersakiti ya, karena kan ya namanya sekali lagi politik itu tidaklah matematis begitu ya, sehingga menurut saya itu tidak ada yang disakiti. Ternyata ada yang mungkin merasa tidak nyaman atau juga merasa teman-teman mahasiswa kepingin netral, kampusnya kok dimulai ada politik ini kan gitu ya. Ya kita menyadari bahwa hal-hal seperti itu. Tadi juga kami juga berdiskusi dengan BEM menyampaikan apa yang maksudnya ya di situ, dan mudah-mudahan mereka mengerti dan kita tidak ada yang disembunyikan. Dan kita besok kita juga mau berdampak gitu Pak. Itu apa ada agenda untuk membahas mengenai penamaan awal ini? Ya saya kira enggak ya. Iya tadi itu bahwa sekarang ini kan khawatir sensitif gitu ya. Jadi ya biarkan saja, kan mau saya katakan kepada Pak Dadang kemarin itu ya sebagai Bimbro atau PPK ya, bahwa kita belum tahu kapan mau dibuka ya, mau diresmikan. Kayaknya baiknya ditutup. Loh memang begitu, tadi itu kan bahwa kalau ada kok heboh berburu menit sudah heboh begitu ya, ya lebih baik ditutup, mungkin ya terpaksa mengeluarkan uang lebih ya kan gitu ya. Karena mungkin lihat dampaknya seperti itu ya. Sekali lagi kalau pikiran saya sebagai engineer apa urusannya ya kan gitu ya. Tetapi ya politik sekali lagi saya tidak menafikan dan saya bukan ahlinya, sehingga saya tidak mengatakan bahwa itu tidak ada dampaknya. Saya tidak akan mengatakan begitu, tapi saya yang jelas bahwa harus minta maaf karena mungkin telah membuat heboh, mungkin seperti itu. Tapi bahwa percayalah kami punya niatan ya biasa-biasa saja, technically speaking seperti itu. Bahwa kemudian punya dampak secara politis, saya mohon maaf kalau ada yang dirugikan ya. Misalnya lagi mudah-mudahan tidak demikian, bisa saling mengklaim bahwa Poliwangi itu adalah dari nomor 1 dan nomor 2 ya silahkan, saya tidak tahu. Tapi kalau memang itu menyakitkan, saya mohon maaf karena memang sekali lagi bukan bidang saya tidak punya niatan apapun, dan boleh diperiksa di semua medsos saya tidak pernah mengkampanyekan calon siapa. Dan ya mulai dari dulu kan gitu ya, coba dilihat medsos saya isinya ya ketawa-ketawa kan gitu ya. Tidak ada yang berbau politik, karena ya sekali lagi saya pegawai negeri, saya harus menjadi pelayan bagi siapapun ya, masyarakat yang datang kepada saya untuk minta dilayani sesuai dengan tupoksi saya akan layani gitu ya. Tidak ada yang karena partainya apa maka tidak saya layani dan sebagainya, saya tidak ada seperti itu. Jadi saya lagi mohon maaf, dan kalau perlu ada klarifikasi lebih lanjut dengan senang hati bisa di media sosial saya, bisa di Japri atau lewat WA saya dengan senang hati kalau ada yang ingin mengklarifikasi lebih lanjut. Sekali lagi minta maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.